Terima kasih pada mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai di grup saya sudah mengumumkan belum akan belajar mengenai apa? Belum? Ya. Belum, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai ya, limit fungsi, ya, nilai limit fungsi di satu titik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, di antara kalian yang waktu SMA-nya dari IPS, ada tidak? Siapa di antara kalian yang waktu SMA-nya dari IPS? Tidak ada? Di sini ada berapa orang mahasiswa ya? Ada 16 orang mahasiswa. Ini semuanya dari IPA. Dari jurusan IPA waktu SMA-nya. Ya, Pak. Oke, ya. Berarti kalau begitu sebenarnya pengertian tentang IPS, Pak. Nah, yang IPS siapa? Siti Ayunda. Siti Ayunda. Siapa yang dari IPS? Pak IPS. Oke, waktu di Iya, Pak. waktu di IPS. Siti Ayunda. Ya, Siti Ayunda waktu di SMA waktu itu belajar mengenai limit tidak? Belajar, Pak, kelas Oh, 8. Kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11. Oh, kelas 11 belajar ya. Ada lagi yang dari IPS selain Siti Ayunda? Ada lagi? Ya, baik ya. Pokoknya yang dari IPS juga belajar juga ya. Nah, tapi ya ada bagusnya, jadi kita ulang semuanya ya, kita ulang semuanya ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya. Itu seperti ini pertanyaannya ya. Misalnya begini. Ya, diketahui ya. Fx ya, sama dengan ya, x ditambah 5. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan satu ya. Itu adalah f 2 berapa? Ini pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua adalah gini. Limit fx dan di sini x-nya menuju x-nya menuju 2. Ini sama dengan berapa? Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Baik pertanyaan 1 maupun pertanyaan 2. Devi, Pak, mau coba. Devi. Oke, Devi. Devi apa nama lengkapnya? Devi Nur Hafidah, Pak. Nur Hafidah. Ya, coba Devi mau jawab pertanyaan yang mana? Pertanyaan nomor 1, Pak. Oke. Pertanyaan nomor 1. Berapa jawabannya? 7. 7. Oke. Itu jawabannya Devi ya. Betul ya. Betul. Nanti skornya belakangan. Nah, pertanyaan 2. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan 2.
coba lagi Pak boleh? Boleh? Karena yang lain nggak ada yang mau mencoba, silakan sudah jawab lagi. Berapa Jawabannya jawabannya? 7 juga Pak. 7 juga? Oke. 7. Jawabannya 7. Ah, oke, saya berikan skor dulu untuk Devi. Lupa. Devi mendapat skor 4. Nah, sekarang pertanyaannya lebih sukar, ya. Sekarang pertanyaan lebih sukar. Ini dua-duanya jawabannya betul, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, ya, sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan dari dua pertanyaan ini? Sebenarnya dua pertanyaan ini sebenarnya sama saja, atau memang ada perbedaan arti, perbedaan makna? Siapa yang bisa menjawab ini? Coba, ya, karena yang lain nggak ngejawab, saya mau bertanya pada Devi lagi nih, ya. Tapi kalau yang mengerjakan pertanyaan 1, Iya, Pak. itu gimana caranya bisa mendapatkan 7? Itu yang kan F2 ya Pak? Ya Pak. Ya, ya. X-nya diganti sama 2. Oke, jadi berapa? Jadi berapa tambah berapa? 2 tambah 5. Nah, 2 tambah 5 menghasilkan 7. Itu adalah cara mendapat Ya. cara mendapat jawaban pertanyaan 1. Ya. Nah, cara menjawab pertanyaan 2, gimana caranya? Sama juga Pak. Nah, Di sama sana juga. kan ditanyakannya limit. Ya. Ya. Sama. Nah, sekarang kalau cara pengertiannya sama seperti itu, sebenarnya perbedaannya apa soal ini? Apa bedanya dengan limit dan tanpa limit? Kalau cara pengertiannya sama saja seperti itu, apa perbedaannya? Yang lain barangkali ada yang mau coba jawab? Nah, ya, jadi memang sebenarnya secara konsep memang pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu memang berbeda, ya. Sekilas memang tampak mirip, ya. Sekilas mirip, tapi sebenarnya konsepnya sangat berbeda, ya. Jadi saya katakan bahwa pertanyaan 1 dan 2 memang mirip, ya. Tapi sebenarnya sangat berbeda, ya. Bahkan berbedanya secara ekstrim, ya. Bahkan berbedanya secara ekstrim. Ya. Mengenai jawabannya sama, ya, sama-sama 7, itu adalah suatu kebetulan, ya. Jawabannya sama-sama 7, baik pertanyaan 1 maupun pertanyaan 2, itu sebenarnya merupakan suatu kebetulan, ya. Nah, nanti kita lihat bahwa di dalam situasi yang lain itu nilainya bisa berbeda, ya. Nah, sekarang kalau gitu berbedanya di mana? Kalau dikatakan sangat berbeda, bahkan berbeda secara ekstrim, kalau begitu perbedaannya di mana? Nah, itu jadi pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan 1, ya, itu menanyakan nilai fx, menanyakan nilai fx apabila, ya, apabila nilai x itu, ya, sama dengan 2, ya. Berarti tepat x ini bernilai tepat 2, ya. Artinya tidak lebih tidak kurang, tidak boleh lebih dari 2, tidak boleh kurang dari 2, tapi tepat 2, ya. Nah, pertanyaan 2,
Mendekat. Itu menanyakan kisaran nilai fx. Ya. Jadi saya menggunakan tanda petik saja ya. Nah, nilai fx apabila ya, x itu berada di sekitar 2. Ya, sekitar 2, namun x-nya ini tidak boleh sama dengan 2. Nah, oke, harus dipahami betul. Ya, itu sebabnya mengapa ya pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ini dikatakan berbedanya ekstrim. Ya, karena di dalam pertanyaan 1 x-nya itu wajib bernilai 2, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Tapi kalau pertanyaan 2 justru sebaliknya, dia tidak boleh 2. Ya, tidak boleh 2. Nah, tapi harus nilai x ini cukup dekat dengan 2. Ya, cukup dekat dengan 2. Jadi di sini x-nya ini cukup dekat dengan 2. Nah, contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang cukup dekat dengan 2 ya. Bisa misalnya 2,1 ya. Atau bisa 2,05 ya. Bisa 2,01 atau bisa 2,001. Bisa juga 2,0001. Nah, atau bisa juga 1,8 ya. Atau misalnya bisa juga 1,9. Bisa juga misalnya 1,95. Ya. Bisa juga 1,99. Bisa juga 1,9999 dan seterusnya. Ya. Ini yang cukup dekat dengan 2. Ya. Nah, tapi di antara nilai-nilai ini tidak ada yang 2. Ya, karena dilarang x-nya 2 ini. Ya. Nah, di kelompok yang pertama ini, ya, kelompok yang pertama ini, ya, ini x-nya itu lebih dari 2. Ya. Kelompok yang kedua ini x-nya kurang dari 2. Ya. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya. Kita coba simulasikan nilai-nilai kalau misalnya x yang cukup dekat dengan 2 ya. Maka nilai fx itu mendekati berapa ya? Jika x mendekati 2, maka nilai fx mendekati berapa? Ya, coba kita lihat. Di sini saya buka file Excel ya. Kalau sudah bisa melihat kalian ini file Excel yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Bisa, oke ya. Nah, ini anggaplah 2-nya di sini ya. Nah, tapi ini dilarang ya, ini kawasan yang terlarang. Ya. Begini-gini. Ini aja. Ini terlarang kawasan ini. Kita hanya boleh berada di sekitar 2 ya. Anggaplah di sini yang lebih dari 2 misalnya 2,1 ya. 2,2 ya. Kemudian misalnya 2,01 ya. 2,001 2,0 2,001 2,01 2,1 2,01
2,01. Apa nggak bisa ya? Bentar. Ulang lagi. Kita ulang. Ya, di sini aja. Nah, ini 2 yang di sebelah sini. Ini daerah yang dilarang. Desimalnya saya atur. Ini misalnya adalah 2,1. Ini 2,01. 2,001. 2,0001. Ya. Nah, kemudian di sini adalah misalnya 1,9999, 1,999, 1,99, ini 1,8. Ya, kita lihat bahwa nilai-nilai yang ini semuanya di sekitar 2 ya. Yang ini sekitar 2 ya. Namun kurang dari 2. Ini juga sekitar 2, namun lebih dari 2 ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana nilai fx ya. Fx-nya tadi sama dengan x ditambah 5. Ya. Ya. Dan juga x tambah 5 sama. Nah, di sini kita lihat x-nya di sekitar 2 ya. X-nya di sekitar 2. Nah, kalau kalian lihat dari bilangan-bilangan ini ya, itu fx-nya di sekitar berapa itu? Ini kalau kalian lihat angka ini ya, dan lihat angka ini, itu nilai fx-nya di sekitar berapa? Di sekitar 7, Pak. Nah, sekitar 7 ya. Betul, sekitar 7. Siapa tadi yang jawab? Fadli, Pak. Siapa? Fadli. Fadli. Oke, Fadli dapat skor ya. Nah, jadi ini kita lihat bahwa ketika x di sekitar 2, maka fx di sekitar 7 ya. Nah, maka dari itu kita jawabnya di sini adalah ya 7. Ini jawabannya. Karena ketika x di sekitar 2, maka fx di sekitar 7. Nah, jadi sebenarnya nilai 7 ini ya sebenarnya bukan dari memasukkan atau mensubstitusikan x-nya 2 ya. Kalau yang pertanyaan 1 kan tadi x-nya dimasukkan 2, jadi 2 ini bertambah 5 jadi 7 ya. Nah, tetapi untuk soal seperti ini ya, kita tidak boleh langsung memasukkan atau mensubstitusikan x-nya 2 ya. Nah, kalau di sini kebetulan bisa ya. Ini kebetulan sama nilainya ya. Dalam soal yang lain bisa berbeda. Nah, ini adalah satu contoh pertama ya. Contoh pertama. Nanti kita akan lihat bagaimana nilai ini bisa berbeda ya. Nanti itu belakangan kita lihat. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan ya, saya mau bertanya dulu seperti ini ya. Misalnya gini. Misalnya G ini ada satu fungsi dengan persamaan gini. Gx sama dengan
Jadi di sini ada X tambah 3. Kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Ya. Kemudian 2 min X. 2X-nya lebih dari 1. Ya. Nah, saya yang jadi pertanyaan begini. Ya. Misalnya kan disuruh menghitung G4. G4 ini nilainya berapa? G4 nilainya berapa? Tadi ada yang belum diberikan skor, Fadli ya. Tadi Fadli, sebentar. Tapi lupa. Fadli mendapat skor 2. Ya, San coba silakan jawab ini. Ya, ini GX seperti itu. Ya, nah G4 itu berapa? Silakan bisa menjawab. 1 tambah 3. Siapa menjawab? Itu jawabannya ada 2 ya, Pak? 1. Kalau jawabannya ada 2 berarti bukan fungsi. Ini kan fungsi yang kita bicarakan. Ya. Berarti jawabannya ada 1. G4 ya, ini adalah 2 dikurangi 4. Ya. Itu negatif 2. Nah, mengapa dimasukkannya ke dalam 2 dikurangi X? Karena 4 ini kan lebih dari 1. Ini kan lebih dari 1 nih. Ya, 4 ini kan lebih dari 1. Kalau X-nya lebih dari 1, maka disubstitusikannya ke 2 min X. Ya. Tapi kalau misalnya G0, 0 itu kurang dari 1. Berarti memasukkannya ke sini. 0 tambah 3. 3. Nah, kalau G1 berapa? Siapa bisa jawab? 2 min 5, Pak. Siapa yang jawab namanya? 4, Pak. Quinta. Quinta jawabannya berapa, Quinta? 4, Pak. Dari mana, Quinta? Quinta menghilang. Ya. Nah. Quinta dapat skor 2. Ya. Nah, sekarang saya ganti. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang misalnya seperti ini. Ya. Pertanyaannya adalah H0. H0 berapa?
A0 berapa? 3, Pak. A0 3 dapat dari mana? Karena 0 kurang dari 1. Ya, jadi cara mendapatkan 3-nya gimana? 0 ditambah 3 sama dengan 3. Betul. Masih kuinta. Ya. Kalau H3 berapa? Min 1, Pak. Min 1, Pak. Nah, dapat dari mana? 2 dikurang 3. Dengan 1. Min 1. Kalau H1 berapa? H1 berapa? 4, Pak. Dimasukkan ke yang mana? Ke yang kurang dari 1 atau lebih dari 1? Dimasukin ke yang kurang dari 1. Mengapa dimasukkan ke yang kurang dari 1? Ya. Jadi H1 ini tidak terdefinisi. Ya. Nah, sekarang kalau gini gimana? Ya, misalnya misalnya begini. PX PX sama dengan ya, X tambah 3 X kurang dari 1. 2 dikurangi X kalau X-nya lebih dari 1. Kemudian sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 1. 6. Misalnya 6. Ya. Kalau gini, P2 berapa? 0. 0. Ya. 0, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya P0 berapa? 3. 3. 0 tambah 3 dengan 3. Kalau P1 6. 6. 6. Oke, ya. Berarti udah bisa, ya. Berarti kan udah bisa ya, untuk hal seperti ini. Nah, sekarang gimana? Misalnya gambarnya untuk yang ini nih, ya. Bagaimana kalau kita gambarkan BX sama dengan ini, ya. Kalau kita gambarkan, ya, gambarnya kayak gini nih. Mereka ada bayangan, ya. Nah, pertama saya mau gambarkan dulu persamaan X tambah 3. X tambah 3. Kalau X-nya kurang dari 1. Ya. X-nya kurang dari 1.
X yang kurang dari 1. Ini. Dan bagian satu lagi adalah 2 min X. Dua min X. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ya, ini adalah gambar yang pertama. Mungkin supaya lebih jelas lagi, saya buat apa namanya itu, supaya lebih jelas lagi, saya buat begini. Nah, ya. Sekarang kita lihat, ya. Kalau dari arah kiri, ya. Kalau dari arah kiri, itu nilai fx mendekati berapa dari arah kiri? Ini kan kita x-nya bergerak dari kiri ke kanan, ya, x-nya bergerak dari kiri ke kanan. Nah, maka nilai fx itu mendekati berapa? Pergerakannya coba kalian lihat nih, gerakan ini. Nah, nilai fx mendekati berapa? Dalam pergerakan ini. 4, Pak. Mendekati 4. Betul. Ya. Jadi dari arah kiri itu mendekati 4. Nah, sekarang kalau dari arah kanan, dari arah sini nih. Ya. Berarti kita menelusuri ini, kita telusuri ini. Itu mendekati berapa? Ya, saya ulangi. 1. Ya, mendekati 1. Betul ya. Enggak, saya gambarnya saya perbaiki dulu. Ya. Jadi betul. Dari arah kiri, nilai fx itu mendekati 4. Ya. Dari kanan, itu mendekati 1. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dari kiri mendekati 4, dari kanan mendekati 1. Nah, menulisnya bagaimana? Secara matematis, ya. Nah, contohnya gini. Untuk yang kita bicara yang G ini ya, kita bicara yang G ini. Ya. Bukan. Oh ya betul yang G ya, G, betul G. G ini. Tuh, ya. Nah, kita nulisnya bagaimana nih? Ya. Limit ya, limit Gx ya. Limit Gx X-nya menuju 1 dari kiri. X menuju 1 dari kiri. Nah, lihat, saya nulisnya gitu. Sama dengan 4 tadi kan? Ya. Nah, tapi kalau menuju 1 dari kanan, ya, 1 dari kanan, itu bukan mendekati 4, tapi mendekati 1. Ya. Nah, limit kiri bernilai 4, limit kanan bernilai 1. Ya. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa limit Gx X menuju 1